Selamat sore nenek. Selamat sore cucu. Nek, beberapa hari kita sudah ngobrol tentang perikop Yesus dan hukum Taurat ya Nek ya. Bagian dari khotbah di bukit. Iya cucu. Nah di situ kan kita belajar, saya khususnya ya Nek ya, belajar dari apa yang kita baca bersama dan juga penjelasan juga dari nenek mengenai apa dan bagaimana hukum Taurat itu, kemudian apa saja 10 perintah Allah itu, kemudian juga mengenai hukum kasih. Dan kemarin kita sudah selesai ya Nek ya untuk perikop itu. Cucu mau tanya ini Nek. Tanya apa cucu? Apakah hukum Taurat itu masih berlaku, Nek? Nah, cucu, coba kita lihat fakta-fakta yang ada ya, cucu. Ya, Nek. Fakta pertama, Taurat itu sempurna. Taurat itu sempurna ya, Nek. Iya, itu yang dikatakan di Mazmur 19 ayat 7. Iya Nek. Cucu juga ingat Nek, di Mazmur 1 kalau tidak salah juga ada ayat yang berbunyi, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Nah itu, jadi fakta pertama, Taurat itu sempurna dan berbahagialah orang yang menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya Nek. Fakta kedua, ya Nek, kita tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat lagi, tetapi di bawah hukum kasih karunia Allah. Oh iya Nek. Kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat ya Nek ya. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah ya Nek ya. Ketika kita datang kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat kita. Betul cucu. Ya Nek. Kemudian fakta ketiga apa Nek? Fakta ketiga, Yesus datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Iya Nek. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya Nek ya, tetapi untuk menggenapinya. Iya. Kemudian Yesus di kayu salib, di mana darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, itu berarti Yesus telah menggenapi atau membatalkan korban bakaran sebagai korban penebusan dosa. Jadi itu sudah digantikan oleh Yesus. Oh iya, jadi kita tidak perlu lagi mengadakan korban-korban untuk penebusan dosa ya Nek ya, karena kita telah ditebus oleh Yesus sebagai juru selamat kita ya Nek ya. Iya cucu. Dan fakta keempat, apa Nek? Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat, manakah hukum Taurat yang paling utama? Dia menjawab apa cucu? Yesus menjawab bahwa yang paling utama atau hukum yang terutama adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama Nek. Dimana pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah betul cucu, itulah hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Ya Nek. Jadi intinya
bukan tentang hukum Taurat itu masih berlaku atau tidak, tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita harus punya kerinduan untuk melakukan perintah Allah atau perintah Yesus, yaitu tadi melakukan hukum kasih. Oh iya Nek. Jadi karena hukum kasih itu adalah hukum yang paling utama, di mana di situ tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi, maka kalaupun kita melakukan hukum Taurat, kita harus mengacu pada itu tadi Nek ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Begitu Nek? Iya cucu. Jadi jangan bimbang dan ragu lagi dengan pertanyaan apakah masih berlaku atau tidak ya. Iya Nek. Tinggal tanya pada hatimu. Apakah kau mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu? Apakah engkau mengasihi sesamamu sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Itu yang pokok ya. Baik Nek, terima kasih Nek. Terima kasih sekali Nek. Sampai jumpa lagi besok Nenek. Sama-sama cucu.